Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini Ibu bisa bertemu dengan kalian. Semoga nanti kita akan bertemu lagi di kemudian hari ya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Alhamdulillah baik, Kak. Baik ya. Alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, di sini siapa nih yang mau mimpin doa? Pak Ari boleh mimpin doa? Ya, sebelum mulai acara hari ini, anggap baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Sebelumnya kan tadi kita sudah join agak lumayan lama gitu ya. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya, adik-adik atau teman-teman ada yang tahu nggak sih bimbingan kelompok itu apa? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Baik. Jika belum tahu, akan saya jelaskan. Jadi, bimbingan kelompok adalah merupakan salah satu kegiatan layanan dari bimbingan dan konseling, di mana nanti kita di sini akan berdiskusi terus tentang suatu topik yang sudah Ibu tentukan ya topiknya itu. Nah, nanti di sini Ibu harapkan teman-teman semua bisa berperan aktif gitu ya ketika ingin mengungkapkan pendapat, ingin bertanya, ingin berdiskusi, silakan saja ya. Di sini kita berdiskusi bersama-sama gitu ya. Nah, di sini juga kita Ibu harapkan adik-adik semuanya ini bisa terbuka satu sama lain gitu ya. Jadi ungkapkan saja apa yang dipikirkan gitu ya. Dan juga ketika di sini ada sebuah kerahasiaan dimohon untuk merahasiakan gitu ya. Jadi hanya kalian yang di sini saja yang tahu gitu. Dan Ibu harapkan di sini kalian merasa sukarela untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut, sebaiknya kita perkenalan dulu kali ya, karena mungkin saya belum terlalu kenal dengan kalian gitu. Boleh perkenalan dari mana ya? Silakan. Yang pertama, siapa yang mau kenalan pertama? Boleh, siapa? Kak, kenalannya cuma nyebutin nama. Iya, nama sama sekolah aja ya. Oke, aku duluan aja. Nama aku Arin, kelas X-MIPA 1 dari Manel. Oke, Arin ya namanya, panggilnya Kak Arin ya. Boleh, setelah Kak Arin siapa yang mau perkenalan diri? Saya, Kak. Boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi Muharram dari kelas 10 IPS 1 dari SMA N1 Lewiliang. Oke, panggilannya Raffi. Iya, Raffi. Oke, sekarang siapa nih yang mau perkenalan lagi? Siap, izin. Wah, oke, baik, silahkan. Saya Ari Ahmad Kurtubi dari kelas 10 IPS 1. Panggilannya apa? Kurtubi. Panggilannya apa? Apa? Panggilannya siapa? Panggilannya Kur. Oh, Kur. Panggilannya Kur. Oke. Sekarang siapa lagi yang mau kenalan? Tadi udah ada Arin, ada Kak Raffi, ada Kak Ari. Sekarang siapa yang mau kenalan? Aku. Boleh. Halo semuanya. Aku Alica Natari Hidayat atau bisa dipanggil Alica dari 10 MIPA 5 Seman 1 Lewiliang. Terima kasih. Alika ya panggilannya. Sekarang setelah Alika siapa yang mau perkenalan? Aku. Boleh. Perkenalkan, nama saya Raya Islamadia dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Lewiliang. Oke, panggilannya siapa? Ayah. Oke, sekarang siapa yang mau perkenalan lagi? Aku. Boleh. Saya, Kak.
Oke, siapa dulu nih? Perkenalkan, nama saya Agnia Clara Sari dari kelas 10 MIPA 1, sekolah di SMA Negeri 1 Lewiliang. Biasa dipanggil Agnia, Agni, Nia, Clara. Oke, banyak ya panggilannya ya. Hidup Nia. Terus sekarang siapa yang kenal lagi? Siapa nih yang belum tadi? Saya Kak belum. Oke, silakan. Kenalkan, nama saya Sugi Sutisna, kelas 10 IP 1 dari Seman 1 Lewiliang. Oke. Siapa lagi yang belum tadi? Siapa nih yang belum kenalan? Silakan yang belum kenalan. Tadi siapa? Kisha sama Jahro belum ya? Coba sama Beral kalau nggak salah. Silakan perkenalkan diri dulu. Biar kita semakin tahu gitu ya. Karena tak kenal maka tak sayang, gitu kan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kisah dari kelas 10 MIPA 2. Dipanggilnya siapa nih? Syasha. Oke. Sekarang tinggal 2 orang lagi nih. Siapa dulu nih yang mau kenalan? Silakan. Pak, saya Kak. Ya, boleh. Perkenalkan, saya Beral Lutfi Ramadan dari kelas 10 MIPA 1, bisa dipanggil Al atau Beral. Oke, panggil Al aja kali ya, lebih enak. Oke, siapa lagi yang belum kenalan tadi? Siapa yang belum kenalan tadi? Satu lagi? Oke. Ya, teman kalian ada yang mau masuk nih. Baik. Udah kenalan ya, udah saling tahu. Di sini rata-rata dari SMA 1 Lewiliang. Kelas 10 ya. Kelas 10 berarti sudah menyelesaikan ujian akhir sekolah nih. Berarti menunggu kenaikan kelas ya. Semoga nanti bisa nilainya bisa memuaskan ya. Nah, sebelumnya di sini kita akan membahas atau berdiskusi mengenai menumbuhkan rasa empati dalam lingkup sekolah gitu kan, karena di sini juga kalian kelas 10 pasti baru 1 tahun di sekolah, terus dimana kalian juga pandemi gitu ya, masih kadang daring, kadang offline gitu ya, jadi mungkin rasa empati kalian belum tumbuh gitu ya dari satu sama lainnya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kalian ada yang tahu nggak sih empati itu tuh apa sih? Gitu? Ada yang tahu? Mungkin ada yang paham gitu. Di sini kita diskusi bareng-bareng, diskusi bersama gitu ya. Empati itu kayak peduli nggak sih? Peduli itu empati. Ya, apa Arin? Silakan, suaranya agak dikecilin. Kayak empati itu kayak peduli gitu. Peduli sama lingkungan apa gitu. Oke. Peduli terhadap lingkungan gitu ya, Kak Arin ya. Oke, dari yang lain ada nggak nih? Aku. Apa? Empati itu merasakan apa yang orang lain rasakan gitu. Oke, merasakan apa yang orang lain rasakan. Dari yang lain? Ya. Silakan. Kalau menurut Raffi mah, empati itu bukan kayak merasakan, kayak lebih ke memahami gitu. Saya kalau memastikan itu kayak nggak mungkin sih. Oke, memahami berarti ya, memahami. Apa yang kalian tuturkan, apa yang kalian pendapat gitu ya, itu sebenarnya benar gitu kan, bahwa empati itu kemampuan kita untuk menyadari, memahami, dan juga menghargai perasaan dari orang lain, seperti itu ya. Jadi kalian pasti pernah merasakan empati gitu, antar sesama teman, antar keluarga, atau antar lingkungan sekitar gitu ya. Nah, menurut kalian empati itu dibawa sejak kapan sih? Dari bayi kah? Atau dari ketika kita dewasa kah? Bagaimana nih menurut kalian? Bagaimana? Boleh, Arin? Kalau menurut aku, sejak kita diasuh atau diajarkan sesuatu hal, Kak. Jadi kayak
kita pertama kali belajar tentang apa gitu dari orang tua kita, berarti sejak balita. Nah itu kita juga pasti belajar yang namanya empati. Menurut Alika sih gitu. Oke. Ada yang lain berpendapat ingin diskusikan saja ya di sini ya. Kita gak usah malu-malu. Yang lain on cam juga dan on mic juga tuh nggak apa-apa ya. Sini kita santai aja pembawaannya ya. Oke. Ada lagi yang ingin berpendapat? Menurut Alika bahwa empati itu sejak bayi gitu ya, Alika ya? Aku juga setuju sama Alika sih, harusnya sejak dari balita gitu. Jadi pas dewasanya udah ngerasain empati gitu. Bisa menghargai perasaan satu sama lain. Oke, baik. Menurut Ari gimana Ari? Empati itu dibawa sejak kapan Ari? Mana nih orangnya? Oke. Baik. Betul ya apa yang dikatakan Kak Arin dan juga Kak Alika bahwa sebenarnya empati itu sudah ada sejak kita bayi gitu. Kita sudah merasakan empati itu sejak bayi dan akan terus berkembang ketika kita mulai beranjak dari remaja, dewasa gitu ya, hingga nanti di dewasa akhir gitu. Nah, di sini kita berdiskusi tentang jenis terlebih dahulu kali ya, jenis empati itu apa aja sih gitu. Ada yang tahu nggak sih jenis empati itu apa? Nggak tahu. Apa? Emang ada berapa jenis? Ya, ada beberapa jenis. Apa aja itu? Aku nggak terlalu tahu tentang empati sih, jadi bisa tolong dijelasin. Oke, jadi belum terlalu tahu ya tentang empati itu apa. Dari yang lain, ada yang tahu jenis empati itu apa? Kayaknya Alika tahu deh. Ada 3 jenis empati kalau nggak salah. Ada empati kognitif, terus afektif sama somatik ya kalau nggak salah. Tuh, jadi teman kalian sudah ada yang tahu nih bahwa jenis empati itu ada 3 ya teman-teman. Jadi ada afektif, kognitif, dan somatik. Nah, ada yang tahu nggak empati afektif itu berlandasan apa aja sih gitu? Ada yang memahami? Boleh? Apa belum tahu gitu ya? Belum mengetahui? Belum ya, baik. Jelasin lagi ya, dijelasin. Jadi empati afektif itu jenis empati yang melibatkan kemampuan dalam memahami emosi seorang gitu, sehingga dia itu bisa memberikan respon terhadap seorang yang sedang merasa emosi gitu ya. Nah, kan di sini merasakan emosi orang gitu kan. Nah, pernah nggak sih kalian tuh lagi di sekolah atau di rumah ketika ada orang yang sedang emosi, entah itu emosi marah, emosi senang, emosi sedih gitu, kalian bisa merasakannya nggak sih? Kayak energinya tuh keserap gitu di kalian gitu. Pernah nggak? Pernah Kak. Pernah. Gimana tuh contohnya? Kayak gimana? Mungkin kalau Alika sendiri, gimana bisa ngerasain apa yang orang lain rasain? Orang lain itu harus deket dulu sama kitanya Kak. Jadi kayak kita itu udah kenal dia siapa, lagi kenapa, dan pasti kayak itu tuh nanti kayak tumbuh sendiri. Kalau dia lagi sedih, kita kayak iya aku juga ikutan sedih loh gitu. Oke, berarti harus kenal terlebih dahulu ya, harus dekat terlebih dahulu gitu ya. Mungkin berlangsungnya waktu gitu, jadi kita ada frekuensi gitu ya, ada ikatan batin nih antara teman atau sahabat kita, begitu Alika? Iya Kak, kalau Alika gitu sih. Oke, baik. Betul ya gitu, biasanya empati itu kayak terkadang lebih mengutamakan ketika kita sudah dekat gitu ya, sudah dekat terhadap seseorang gitu, terhadap teman atau keluarga gitu, jadi ada ikatan hubungan gitu ya. Namun terkadang empati afektif ini juga bisa dirasakan ketika kita tidak kenal pun kita kadang merasakan gitu ya, kayak
kalian pernah nggak sih lagi jalan nih, terus kalian ngelihat kakek-kakek lagi apa ya, lagi kerja nih, lagi jualan misalkan. Nah, jualannya itu nggak ada yang beli gitu. Kalian merasa empati nggak sih? Iya, rasa. Rasa empati ya. Nah, berarti di situ kalian bisa merasakan nih apa sih empati yang sedihnya gitu kan ya. Baik. Nah, yang kedua itu tadi Alika bilang ada empati kognitif, di mana empati kognitif itu kita memahami kondisi mental dan jalan pikiran dari teman kita, misalnya gitu ya. Jadi dalam psikolog ini, jadi kita orang lain memikirkan sesuatu, nah kita tuh kayak bisa merasakan apa yang mereka pikirkan gitu. Biasanya antara teman satu frekuensi, baru tatapan aja kalian udah kayak oh iya paham gitu. Betul nggak sih kayak gitu? Biasanya kayak gitu ya. Kadang iya Kak. Ya kadang Kak, apalagi kalau edisi julid Kak, pasti langsung paham. Biasanya kayak baru tatapan nih, kalian udah langsung oh paham apa yang dimaksud gitu ya. Biasanya seperti itu ya. Iya Kak. Oke, biasanya langsung tertawa gitu ya karena paham gitu. Namun ketika ada empati yang sedih, kalian juga merasa langsung kasihan gitu ya. Oke. Nah, terus yang ketiga tuh ada empati somatik nih. Ada yang tahu empati somatik itu apa? Boleh? Ada yang tahu? Ari, tahu mungkin? Oke, dijelaskan terlebih dahulu ya. Nah, jadi empati somatik ini melibatkan adanya reaksi fisik gitu, kayak respon atau misalkan gini, kita lagi ada di lingkungan baru gitu. Nah, ada orang yang dia tuh bertingkah memalukan gitu. Nah, tiba-tiba tuh kita ngerasa malu gitu. Ini orang kenapa sih kok gitu, jadi ngerasa malu sendiri. Pernah nggak sih kalian gitu? Sering Kak. Sering Si ya? Arin ya, Agni gak boleh gitu Agni ya. Jadi sering ya. Jadi ketika kalian di luar gitu, teman kalian yang tingkahnya agak membuat malu, jadi diri kalian ikut malu juga gitu ya. Kayak Rapi pernah ya? Pernah Kak, sering banget. Sering banget. Contohnya kayak gimana tuh? Pas itu ada teman yang lagi stand up gitu Kak. Dia malu-maluin, saya juga malu. Jadi kamu yang malu. Ari sih fix. Oke, mungkin di sini ada orangnya. Jangan di ini Kak. Oke. Jadi di situ kalian bisa merasakan ya betapa ikut malu juga gitu kan. Kadang kalau ikut senang juga gitu ya. Oke. Di sini kita belum kenalan nih, tadi ada yang baru masuk, namanya Dede Taufik. Boleh? Dede Taufik, kita kenalan dulu. Yang lain sudah kenalan nih. Kita sudah setengah jalan pembahasan. Kak Dede Taufik belum perkenalan. Boleh? Perkenalannya? Suara saya terdengar nggak sih ke kalian? terdengar Pak. Terdengar ya. Oke, ini juga ada Kak Siti Alija Septiani. Boleh memperkenalkan diri dulu Kak? Biar kita semakin tahu gitu ya, semakin mengenal. Siapa tahu ada yang ngecenlok kan? Siapa tahu ya. Oke, gimana? Kak Siti dan Kak Dede? Oke, tidak ada respon, mungkin sinyalnya ya. Baik, nah kan tadi sekalian udah tahu nih jenis-jenis empati ada 3. Ada apa aja tadi? Ada afektif, kognitif, dan Somatik. Nah, kan ketika kita melakukan ketika kita merasa empati, sudah pasti ada sebuah ciri-ciri empati gitu ya. Nah,
Kita bahas nih apa aja sih ciri-ciri empati sehingga kalian bisa merasakan empati gitu. Apakah di diri kalian ada salah satu ciri ini gitu ya. Nah, yang pertama, siapa nih yang mau nyebutin? Ada tahu nggak sih gitu ciri-ciri empati itu apa aja? Boleh? Ada yang tahu? Bagaimana? Memiliki kepedulian dan kebaikan kepada orang lain gitu. Oke, memiliki kepedulian yang tinggi dan kebaikan terhadap orang lain. Nah, maksudnya seperti apa sih? Ada yang tahu nggak nih? Maksudnya kita diskusi bareng-bareng aja nih ya. Jadi nggak usah ngerasa canggung atau ngerasa gimana-gimana, karena kita di sini diskusi bareng-bareng, menggali tentang empati bareng-bareng gitu kan. Dan karena di sini namanya bimbingan kelompok gitu ya. Ada yang tahu nih? Maksudnya apa sih memiliki kepedulian yang tinggi dan kebaikan terhadap orang lain tuh seperti apa sih gitu? Ada yang tahu nggak di sini? Yang tahu? Oke, belum tahu berarti ya. Jadi dari ciri yang pertama itu, kalau misalnya kita ingin merasakan empati, udah pasti kita itu punya kepedulian yang tinggi gitu terhadap seseorang gitu. Jadi ketika kepedulian kita tinggi, ketika kepedulian kita itu sangat tinggi gitu kan. Jadi kita bisa merasakan empati itu. Contoh kepeduliannya itu misalnya ada teman kita yang dia pengen jajan gitu kan, namun dia tuh kayak dia nggak punya uang nih buat jajan gitu. Ketika diajak sama kalian, aku nggak punya uang untuk jajan gitu. Jadi kalian ngerasa karena dia udah jadi teman saya memiliki kepedulian yang lebih nih, akhirnya kalian ngejajanin nih teman kalian ini gitu ya. Pernah nggak sih kalian gitu di sekolah? Pernah nggak? Pernah ya. Jadi udah ngerasa karena sama-sama peduli gitu ya. Dan itu juga salah satu kebaikan untuk diri kita gitu ya. Jadi kepedulian dan kebaikan itu sangat saling berkaitan gitu. Nah, kan itu yang pertama. Terus ada yang tahu nggak sih jenis empati lainnya tuh ada apa lagi? Boleh? Silakan. Ada yang ingin jawab? Silakan. Apakah ada yang ingin jawab? Yang kedua itu apa? Oke, jadi yang kedua itu ada merupakan pendengar yang baik. Nah, kalian di sini udah jadi teman yang sudah menjadi teman yang bisa ngedengerin cerita orang dengan baik belum nih? Sudah apa belum? Waduh, kayaknya masih banyak pun. Kenapa Lika suaranya putus-putus? Masih banyak kurangnya sih Kak, kalau misalnya tentang pendengar yang baik. Oke, masih kurang ya kalau ingin menjadi pendengar yang baik. Mungkin kalian sudah mencoba untuk menjadi pendengar yang baik ya. Karena ketika kita ingin berteman, ingin ada saling feedback antara empati teman kalian dan juga kalian tuh kan harus bisa menjadi teman yang baik gitu, pendengar yang baik. Ketika teman kita ngerasa sedih misal, ingin bercerita gitu, kalian bisa siap mendengarkan gitu tanpa kalian ngejudge kalau cerita teman kalian itu jelek atau bagaimana gitu ya. Jadi harus bisa menjadi pendengar yang baik. Kemudian di sini kan waktunya tinggal 7 menit lagi ya. Mungkin nanti ini Ibu selesaikan terlebih dahulu, nanti kalian join lagi ya. Siap? Kita teruskan lagi diskusinya gitu ya. Karena maklum ini Zoom-nya 40 menit saja gitu ya. Baik, Ibu akan akhiri terlebih dahulu, kalian recordnya nanti join lagi ya.
Baik, kita lanjutkan pembahasannya ya. Tadi sudah sampai ada 2 ciri yang sudah kita bahas. Yang pertama ada memiliki kepedulian yang tinggi dan kebaikan terhadap orang lain. Yang kedua merupakan pendengar yang baik. Nah, yang ketiga ada yang tahu nggak sih? Apalagi nih ciri-ciri dari empati itu? Pandai memahami perasaan orang lain. Oke, pandai memahami perasaan orang lain. Nah, kalian sudah bisa merasakan perasaan orang lain belum nih? Udah ya. Biasanya yang kalian paham itu perasaan yang seperti apa sih? Iba. Apa? Iba. Perasaan iba terhadap orang lain? Iya. Oke. Perasaan apa lagi nih yang sering kalian bisa memahami gitu? Perasaan dari teman kalian? Sedih. Kalau sedih, teman kita lagi sedih, ngerasa sedih gitu ya. Bisa merasakan gitu. Bener ya apa yang kalian katakan gitu ya. Bahwa dari ciri empati yang ketiga itu pandai memahami perasaan orang lain. Jadi ketika kita sudah pandai memahami perasaan orang lain, otomatis kita sudah memiliki rasa empati terhadap orang lain gitu ya, terhadap diri kita sendiri pun seperti itu ya. Nah, yang keempat, ada yang tahu lagi nggak nih ciri-ciri empati yang keempat itu apa sih? Ada yang tahu? Apa tuh, Ari? Dijadikan tempat curhat oleh orang lain. Oke, sering dijadikan tempat curhat oleh orang lain. Betul ya. Kan di sini ada yang sering temannya curhat ke kalian nggak nih? Sering banget. Oh, sering banget. Sering banget ya. Jadi kalian jadi berarti kalian jadi pendengar yang baik ya. Kalau teman kalian sudah curhat ke kalian gitu ya. Bagus, kalian berarti sudah menumbuhkan rasa empati dalam diri kalian gitu ya. Oke. Yang kelima. Apa nih yang kelima? Yang tahu? Sering memikirkan perasaan orang lain. Sering memikirkan perasaan orang lain. Maksudnya gimana sih? Sering memikirkan perasaan orang lain? Kayak semacam dia srek atau enggak ya gitu. Oh ya, lebih ke masuk ke overthinking nggak kira-kira nih? Kalau sering memikirkan perasaan orang lain? Kurang lebih seperti. Kurang lebih. Nah, jadi sebenarnya termasuk terlalu over, cuman tidak se-overthinking secara biasanya gitu ya, cuman kayak memikirkan kayak aku ngomong gini orang lain ngerasa sakit hati nggak ya, mungkin seperti itu ya. Pernah nggak sih kalian mikir kayak gitu, kayak kalian lagi bercanda nih sama temen kalian nih, terus kayak aduh bercandaan gue terlalu berlebihan nggak sih sampai buat dia sakit hati nggak ya gitu. Pernah nggak sih kalian mikir kayak gitu? Pernah Kak, bahkan sering pernah Kak. Pernah ya. Oke, jadi kalian kalau misalkan ingin berempati pun harus bisa memikirkan perasaan orang lain. Nah, yang keenam, ada yang tahu apa? Ada yang tahu yang keenam itu apa? Sering diminta menjadi penasihat. Oke, sering diminta menjadi penasehat. Maksudnya apa sih? Sering jadi penasehat gitu. Sering dimintai saran oleh teman. Oke, sering dimintai saran. Berarti ini sangat berhubungan ya sama ciri-ciri yang awal. Tadi kan yang ciri-ciri awal merupakan pendengar yang baik, bisa memahami perasaan orang lain, gitu. Sering jadiin tempat curhat, sampai teman kita itu bisa minta saran atau nasihat ke kita nih. Berarti dalam diri kita sudah ada ciri-ciri empati itu gitu ya. Jadi kalian sangat luar biasa sekali nih bisa merasakan, bisa mempunyai dari beberapa ciri empati ini. Berarti kalian bisa termasuk orang yang memiliki empati yang sangat tinggi gitu terhadap orang lain. Nah, terus yang ketujuh apa nih? Yang tahu nggak sih yang ketujuh apa? Yang ketujuh ada yang tahu? Yang tahu nggak sih yang ketujuh?
Gimana? Yang ketujuh ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, ya kita bahas di sini bareng-bareng ya. Jadi yang ketujuh itu ada sering merasa terbebani oleh peristiwa-peristiwa tragis. Maksudnya apa sih Kak? Gitu kan. Nah jadi kita tuh kayak misal ada sebuah bencana gitu ya. Nah itu bencana tuh kayak luar biasa hingga korban jiwanya tuh banyak sekali gitu ya yang meninggal. Jadi kalian kayak ngerasa kasihan gitu. Jadi terbebani oleh situasi yang bencana alam yang sangat besar itu gitu. Jadi kalian ingin menolong gitu, seperti itu. Nah, yang 8, yang tahu nggak nih yang 8 itu apa? Ini berusaha membantu orang lain. Oke, berusaha. Oke, nah jadi kalau misalkan kita ingin kan kita udah nih tadi beberapa ciri di atas kan, jadi pendengar yang baik, jadi bisa memahami perasaan orang lain. Kemudian di sini ada berusaha untuk membantu orang lain. Jadi dari ciri-ciri di atas kalian kembangkan nih, di mana kalian membantu orang lain. Berarti kalian pernah nggak sih ngebantu teman-teman kalian gitu di sekolah atau di luar sekolah gitu? Pernah ya, pasti pernah. Berarti kalian sudah menimbulkan rasa empati kalian gitu. Oke. Selanjutnya itu yang ke-9, ada yang tahu apa? Apa? Ada yang tahu yang ke-9 itu apa? Mudah mengetahui ketika seseorang tidak berkata jujur gitu ya. Oke, jadi mudah mengetahui ketika seorang berkata tidak jujur. Nah, ini kalian kalau misalnya ada teman kalian yang bohong gitu, otomatis kalian kayak sebetulnya dia bohong gitu ya, karena perkataannya tidak jujur gitu. Jadi kalian di situ misalnya kayak ada teman kalian yang sedang bercerita namun kayak manipulatif gitu kan. Kayak berarti kalian sudah menimbulkan ciri-ciri empati itu dalam diri kalian, seperti itu ya. Nah, yang ke-10 apa nih? Ada yang tahu nggak nih yang terakhir nih, ciri-ciri empati yang terakhir? Ada yang tahu? Apa nih, ada yang tahu? Kakak-kakak? Yang terakhir itu apa? Rasa lelah atau kewalahan dalam situasi sosial. Oke, terkadang merasa lelah atau kelelahan dalam situasi sosial. Maksudnya apa sih gitu? Ada yang tahu nggak? Pernah mengalami mungkin kayak energi sosialnya tuh habis gitu. Kalau misalnya ketemu orang banyak tuh tiba-tiba energi sosial kalian tuh habis gitu. Pernah nggak sih? Pernah. Itu biasanya kenapa tuh? Energi sosial kalian habis gitu. Jadi sehingga kalian ngerasa lelah gitu dalam situasi sosial. Biasanya sih karena ini misalkan nih lagi kesel gitu, terus dari langsung terus ini lagi kesel kan, terus jadi gak mau bersosialisasi lagi. Bukan bersosialisasi, maksudnya gak mau berada di lingkungan di situ untuk sementara, pengen menyendiri. Biasanya gitu. Biasanya gitu ya. Nah, jadi kadang ketika empati pun kita merasa lelah gitu ya, ketika misalkan kita merasakan empati terhadap teman kita, cuman kadang kok empati saya jadi disalahgunain atau gimana, jadi kalian dalam situasi itu kayak merasa lelah gitu, capek gitu kan. Nah, dari ciri-ciri itu pasti kalian dalam diri kalian sudah tertanam gitu ya, karena empati sudah ditanamkan sejak kita mulai bayi gitu, hingga kalian sekarang kan sudah SMA gitu kan, berarti sudah beranjak ke arah dewasa awal gitu kan. Nah, dalam empati itu ada beberapa cara dalam membangun empati gitu. Nah, ada yang tahu nggak sih cara ngebangun empati yang baik itu seperti apa gitu? Harus bagaimana sih gitu? Ada yang tahu?
Ini Belajar lebih peka. Oke, Kak Agnia belajar lebih peka. Nah, maksudnya apa sih? Kalian sudah peka nggak sih terhadap lingkungan kalian atau teman kalian? Peka terhadap perasaannya mungkin, ada yang suka-suka gitu. Tergantung sih Kak. Kenapa Kak Septi? Tergantung. Tergantung apanya nih? Ya, kalau misalnya udah deket kan sama orang, otomatis kita tahu sifatnya gimana. Jadi lebih peka juga. Oke, jadi lebih peka gitu ya kalau terhadap sikapnya atau apanya gitu ya. Jadi benar kalau misalnya kita mau empati nih misalnya antara Kak Agnia dan Kak Kesha gitu kan. Kalau misalkan kalian ingin udah belajar itu saling peka gitu, lebih peka. Jadi kalian ketika Kak Agni misalnya tiba-tiba murung gitu ya. Jadi Kak Kesha tuh langsung peka gitu. Oh, kayaknya Agnia lagi ada masalah nih gitu kan. Jadi langsung ngebantu gitu ya agar masalah Kak Agnia tuh bisa terentaskan gitu ya. Nah, terus ada lagi jangan tinggi hati. Maksudnya apa sih? Mungkin jangan sombong gitu ya Kak. Oke. Sombong. Atau angkuh. Oke, betul ya. Jadi ketika kalian ingin membangun sebuah rasa empati itu, jadi dalam diri kalian tuh nggak boleh nih kita ngerasa kalau aku tuh paling oke, kalau aku paling bisa gitu. Jadi kalian tuh nggak bisa nih angkuh atau sombong terhadap orang lain gitu. Jadi nanti orang lain tuh akan merasa apa sih kok kamu berperilaku seperti itu tidak mencerminkan sikap yang baik gitu ya. Di sini ada nggak sih teman kalian yang suka apa ya, yang suka bercerita sombong, ada nggak nih? Ada banyak. Ada banyak ya. Jadi nah di sini kalian bisa mengurangi cerita-cerita sombong kalian gitu ya. Jadi kalian harus bisa jadi manusia atau orang yang apa ya, bersikap baik gitu ya, sama saja gitu kan. Jadi kayak kita melakukan orang itu setara dengan kita diperlakukan orang gitu ya. Nah selanjutnya apa nih cara membangun empati yang baik itu? Yang ketiga, yang tahu? Jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Maksudnya apa sih jangan menghakimi? Contoh kecilnya dalam kehidupan kalian di sekolah itu apa? Misalkan kalau kita salah, kalau orang salah gitu, jangan kayak kamu salah gitu, jangan gitu. Harus kayak bermusyawarah gitu. Tanpa tabayun gitu. Betul ya. Jadi jangan menghakimi. Tadi kan dari ciri-ciri sudah disebutkan ya bahwa kita menjadi pendengar yang baik, bisa memahami gitu dan lain sebagainya. Nah, jadi kita tuh ketika kita ingin berempati gitu, itu nggak boleh menghakimi itu satu sama lain gitu. Jangan misalkan Kak Beral menghakimi Kak Arin, itu tidak boleh gitu. Misalkan Kak Beral mengatakan bahwa apa sih kamu, cerita kamu itu sangat sangat lebay atau bagaimana, itu tidak boleh gitu kan. Jadi kita tidak bisa menghakimi seseorang gitu kan, karena itu sangat tidak baik dan bisa menimbulkan perselisihan di antara kita gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada apa nih? Kan tadi ada belajar lebih peka, jangan tinggi hati, jangan menghakimi. Yang keempat apa nih? Ada yang tahu? Bayangkan diri menjadi orang lain. Bayangkan jika diri menjadi orang lain. Maksudnya gimana nih? Bayangkan gimana nih maksudnya nih? Maksudnya gini, misalkan temen kita jatuh, nah kita gak boleh ngetawain gitu. Bayangin kalau kita yang jatuh di situ gitu. Oke. Bayangin kalau misalkan Kak siapa nih? Misalkan Kak Agni jatuh, terus Kak Ari pengen jatuh juga nggak? Bukan gitu, maksudnya kayak Bukan gitu ya. Ih, Apa kalau jatuh cinta? kalau aku jatuh gitu gimana? Jatuh cinta. Enak.
Nah, Ya gitu ya, jadi misalkan teman kalian jatuh, kalian jangan mentertawakan, ini kerasa, bayangin aja kalau misalkan kalau kamu jatuh tuh sakitnya gimana dan malunya seperti apa gitu ya. Jangan mentertawakan. Kalau jatuh cinta beda lagi ya. Ya enggak? Oke. Itu Ya. sih jatuh menyenangkan. Jatuh cinta. Jatuh menyenangkan gitu ya. Nah, jatuh-jatuhan jadinya ya. Terus yang selanjutnya apa nih? menerima perbedaan. Apa lagi nih? Yang kelima ya. Yang kelima tuh apa? Menerima perbedaan. Menerima perbedaan. Maksudnya apa nih? Menerima perbedaan itu apa sih gitu? Yang tahu menerima perbedaan itu apa sih gitu? Mungkin mendekati toleransi ya, Kak. Oke, toleransi. Betul. Jadi menerima perbedaan itu antara misalkan teman kalian ada yang beda agama, kita harus harus menerima, harus menghargai dari agama, dari pendapat juga. Misalkan kayak teman kalian lagi ngobrolin sesuatu nih misalkan. Nah, kalian tuh beda pendapat nih sama mereka gitu. Kalian nggak boleh ngerasa bahwa pendapat aku itu paling bagus atau pendapat aku itu paling sempurna. Tidak boleh ya. Jadi kita harus bisa menerima perbedaan dari orang lain seperti itu. Jadi kalian dari situ ketika kalian bisa menerima, jadi kalian bisa membangun rasa empati itu gitu ya. Nah, terus ada yang tahu lagi nih apa lagi nih? Yang terakhir. Berteman sama siapa aja. Berteman dengan siapa aja. Nah, betul ya. Jadi kalau misalkan kita ingin merasakan empati terhadap orang tuh, kita harus berteman dengan siapa aja, karena membuat relasi pertemanan itu harus banyak gitu, karena itu akan bermanfaat sekali ketika kalian berada di luar lingkungan gitu. Di sini kalian temenan sama siapa aja kan ya, atau ada circle-circlean gitu? Mana nih? Atau ada teman yang kalian mungkin kurang serak sama kalian gitu, bagaimana? Bagaimana? Jadi kalian berteman dengan siapa aja berarti ya? Oke. Jadi kalian tuh harus membangun sebuah pertemanan tuh dengan siapa aja gitu, karena itu akan berguna banget gitu ya. Ya kayak pengalaman aku gitu, aku udah kuliah semester 4 gitu. Teman-teman itu di mana-mana gitu, jadi ngerasa ketika aku ada di daerah ini, aku ada teman di sini gitu. Aku bisa ketika aku ada kesusahan gitu, jadi teman kita bisa ngebantu kayak gitu. Jadi buatlah relasi sebanyak-banyaknya. Ini apa dari Kak Nurbaiti? Kak Punten, aku izin keluar. Oke, boleh. Terima kasih ya udah join hari ini. Oke, sekarang ada yang tahu nggak sih manfaat dari empati itu apa? Yang tahu nggak nih? Kan tadi sudah tahu ciri-cirinya, sudah tahu cara membangun empati itu seperti apa, dan sekarang manfaat dari kalian melakukan empati itu tuh apa sih? Boleh? Ada yang mau jawab atau ada yang tahu gitu? Oke, yang pertama itu ketika kalian berempati, kalian bisa membangun hubungan sosial. Maksudnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Apa sih maksudnya gitu, bisa membangun hubungan sosial? Bagaimana? Oke, jelasan saja ya berarti kalau jika tidak tahu ya. Jadi ketika kalian sudah melakukan empati, jadi kalian akan membangun sebuah hubungan yang baik gitu antara teman kalian, antara guru atau antara orang tua gitu. Jadi hubungan kalian tuh akan semakin baik dan komunikasi kalian tuh akan terjalin gitu dengan maksimal juga, dan hubungannya tuh tidak kayak jadi baik gitu, tidak selek-selekan gitu, karena kalian sudah saling berempati satu sama lain. Nah,
Kemudian yang kedua itu mengatur emosi diri sendiri. Ada yang tahu nggak sih? Manfaatnya kan di sini ada mengatur emosi diri sendiri. Maksudnya apa sih? Boleh maksudnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kakak-kakak? Kalau menurut aku sih kayak mengatur emosi tuh kayak ngatur emosi kalau lagi ada orang cerita gitu, jadi gak ikut-ikutan emosi, jadi sama-sama kepala dingin gitu kalau ada yang cerita, jadi gak nyudutin pihak mana. Oke, betul ya. Jadi ketika kita sudah melakukan empati nih, manfaatnya itu benar-benar sangat bisa mengatur emosi kita gitu ya. Jadi kalian tidak tiba-tiba ngerasa langsung emosi gitu, tapi emosi kalian bisa terkendali gitu dari manfaat empati ini gitu. Terus yang ketiga ada melatih perilaku tolong menolong. Ada yang tahu nggak nih apa sih melatih perilaku tolong menolong itu? Ada yang tahu? Bagaimana, ada yang tahu? Oke, dijelasin lagi ya. Berarti melatih perilaku tolong menolong. Jadi ketika kalian merasa empati itu ada sikap tolong menolong kalian tuh akan akan terwujud gitu. Misalnya kayak teman kalian ada yang lagi ada masalah, kan tiba-tiba empati kalian untuk menolong gitu. Jadi terjalinlah suatu perilaku yang tolong menolong. Itu perilaku tolong menolong itu sangat baik sekali ya di lingkungan dan hubungan sosial seperti itu. Nah, yang keempat ada membuat hidup lebih bahagia. Maksudnya gimana sih membuat hidup lebih bahagia itu? Yang tahu nggak? Ayo dong, kita di sini diskusi ya, santai aja gitu. Kita sama-sama berdiskusi. Ada yang tahu? Membangun hidup lebih bahagia. Bagaimana? Oke, jadi baik. Jadi ketika kita sudah melakukan sebuah empati terhadap teman kita atau lingkungan sekolah kita gitu ya, itu tuh membuat hidup kita kayak lebih baik gitu, karena aku berhasil nih ngebantu temen aku, jadi aku lebih bersyukur gitu, kayak akhirnya aku bisa bantu temen aku, akhirnya kayak ngerasa aku berarti berguna untuk temen aku, jadi timbullah rasa kebahagiaan di dalam diri kalian seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada membuat hidup lebih sehat, sama saja seperti hidup lebih bahagia ya. Jadi kalian lebih tidak, kalau merasakan empati itu kayak keluar gitu dari zona hubungan toksik gitu ya, teman-teman atau dengan lingkungan sekolah seperti itu. Nah, dari beberapa yang sudah kita bahas nih, ada nggak sih hal yang ingin kalian tanyakan atau bagaimana gitu? Yang tanyakan, ada yang kurang paham atau ingin menyanggah? Boleh, silahkan, karena ini waktunya sudah mau habis ya. Jadi boleh ada yang ingin bertanya atau mengungkapkan pendapatnya mengenai empati ini. Kak, aku mau nanya. Boleh. Kan tadi kayak hidup lebih sehat kan menjauhi dari toksik. Kalau maksudnya toksik dalam lingkungan atau dalam hubungan? Oke. Sebelumnya ada yang mau jawab nggak nih pertanyaan dari Kak Arin? Apa tuh Pak Ari? Silakan. Jadi yang like. Ini. Oke, jadi selama toksiknya ini tuh dalam lingkungan ya, entah itu lingkungan hubungan kalian dengan teman kalian, ataupun hubungan di sekolah gitu, ataupun antara hubungan kalian dengan lawan jenis kalian gitu. Karena di sini tuh kita membangun empati itu atas dasar kemauan dan kebahagiaan gitu. Ketika kalian melakukan empati tapi kalian
tidak sehat gitu empatinya, kayak gimana ya, kayak tidak dihargai, itu kan suatu toksik gitu ya. Jadi kayak cobalah hindari hubungan atau hidup yang membuat kalian itu ngerasa kalian itu nggak dihargai ketika berada di situ gitu. Cobalah untuk menghindari hal-hal seperti itu. Namun baik lagi tadi, kita tidak boleh memilih teman gitu. Jadi kalian kayak lurus aja gitu ketika berteman gitu. Jadi ketika teman kalian ada yang toksik, ya hindari gitu. Dan kalian juga ngerasa kalian harus bisa menghindari yang pertoksitan itu, karena toksik itu tidak baik gitu ya untuk diri kalian ataupun orang lain, seperti itu. Ada yang ingin lagi bertanya atau gimana? Ada yang kurang paham gitu? Bagaimana? Simpati. Pengen nanya, tapi gak mau. Gak jelas banget. Gak jelas ya Ari ya. Kamu kalau mau nanya saja. Tadi Kak Agnia apa mau nanya sama Kak? Empati sama simpati itu sama gak sih Kak? Oke, empati dan simpati. Jadi empati itu kalian merasakan. Nah, kalau simpati itu kalian terjun langsung gitu. Paham nggak? Jadi misalkan kalian sudah merasakan empatinya, teman kita sedang misalkan kecelakaan nih, kalian ngerasa kasihan gitu, kasihan sekali, pasti sedih gitu. Nah, simpatinya kalian datang menjenguk teman kalian gitu. Jadi ada tindakan langsung seperti itu. Paham? Kaknya atau ada yang kurang paham? Paham, makasih Kak. Oke. Ya waktunya, karena ini waktunya sudah bentar lagi habis ya. Jadi kita simpulkan saja di bimbingan kelompok hari ini. Jadi empati itu sangat diperlukan sekali dan manfaatnya sangat banyak untuk diri kita dan juga lingkungan kita gitu ya. Dari kita ketika kita sudah mempunyai ciri-ciri empati dalam diri kita, sebaiknya ketika ada lingkungan yang kurang membuat kita paham gitu, keluarkanlah rasa empati kalian gitu. Jangan menjadi orang yang kurang peduli terhadap lingkungan, seperti itu ya. Kakak ucapkan terima kasih kalian sudah ikut dalam bimbingan kelompok ini. Diharapkan nanti ketika ada kegiatan bimbingan kelompok lainnya, kalian bisa lebih aktif ya untuk memberikan pendapat, atau kita lebih enjoy untuk berdiskusinya, seperti itu ya. Kakak sangat mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita bahas, yang sudah kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kelanjutannya ya. Nanti mungkin kalau misalnya kalian ada yang kurang paham atau apapun itu, nanti bisa ditanyakan saja ya. Jangan sungkan untuk bertanya, karena jika kita bertanya kepada seseorang perihal ketidaktahuan kita, itu menjadi salah satu bentuk kita melakukan sebuah perkembangan untuk hidup kita, seperti itu ya. Terima kasih untuk Kak Arin, Kak Bera, Kak Kesya, Kak Agnia, Kak Ari, Kak Raffi, dan tadi kakak yang sudah keluar lewat Zoom itu. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam bimbingan kelompok ini ya. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah, ini selesai ya bimbingan kelompoknya. Terima kasih saya ucapkan kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya.